Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sekarang ada di Brigit, di tepatnya di lapangan Manunggal Brigit 15 Kujang 2. Jadi di sini adalah salah satu tempat di mana acara otomotif itu sering diselenggarakan. Salah satunya adalah road race, terus yang kedua adalah drag. Ini sering banget, itu di depan suara-suara ini nih. Di depan ini tepat hari Kamis, jadi jadwal latihan drag. Jadi banyak banget ketemu teman-teman para pecinta racing, ada Jules Sobek, ada misteri jok belakang. Tapi kali ini gua nggak bakal ngebahas tentang yang seperti event road race atau drag. Gua bahkan malah terkesima sama motor yang ada di belakang gua ini nih. Wow. Gila. Kenapa gua tertarik tentang motor ini? Satu, ini basicnya racing coy. Gua sendiri berpengalaman di racing, karakter mesin racing itu sangat liar. Tapi di tangan satu orang ini yang familiar banget di dunia komunitas, yaitu Kurstun. Dia dari komunitasnya Kings Rider Club KRC Bandung, tapi dia sangat aktif secara nasional, yaitu di RKI, di IMI. Wah, sangat luar biasa lah. Nah, kali ini gua bakal bakal ngobrol banyak banget sama Kurstun ini. Gimana sih dia bisa caranya menaklukkan motor yang sangat liar ini di dunia freestyle. Menurut gua sangat luar biasa. Ini bukan hal yang biasa. Mungkin kalau dengan karakter mesin 4 tak atau matic, gua sebagai orang awam di dunia freestyle, kayaknya karakternya nggak segalak ereking, tapi kali ini dia ereking nih. Nah, nanti kita bakal ngobrol langsung sama mangkurnya. Sebelum ngobrol, selamat menikmati pertunjukan ini dari Kurstun. Oke, nah jadi kecepatan kali ini setelah standing lihat anjir keringatnya bisik. Sebelah gua udah ada Kurstun, anjir. Kalau dunia racing, siapa yang nggak paham beliau, apalagi di dunia komunitas, dia aktif di YRKI, bahkan di IMI. Tapi kali ini gua nggak bakal nge-review tentang komunitasnya, paling di lain waktu mangkurnya. Nah, kita ngebahas yang bikin gua tertarik adalah tadinya tuh kesini tuh mau nonton drag. Taunya ada yang lebih seru dari drag. Nah, ini dia. Mangkur sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelah gua ada Mangkur dari tadi nungguin di belakang wet siapa langsung nyamperin teman sendiri. Latihan sendiri. Ya. Jadi gini Mangkur, gua mau ngebahas karena kalau ngelihat freestyle di motor 4 tak, saya sebagai awam di dunia freestyle ini naklukin raja ini sangat luar biasa. Ya. Betul, memang Betul, kalau freestyle pakai racing itu kesulitannya lebih tinggi lah dibanding 4 tak. Oke, nah ini seru nih, kita bakal ngebahas. Pertama, sebelum ke basic ke motornya, kesulitan apa aja sih Mangkur untuk atau latihan yang sering atau segala macam atau gimana? Pertama, Sebetulnya kalau basicnya dulu nih. untuk basic racing itu ya 2 tak, apalagi racing lah khususnya. Ya. Jadi nggak seperti 4 tak, sebetulnya kalau freestyle itu lebih nyaman pakai 4 tak. Lebih nyaman ya? Lebih nyaman karena dia punya RPM, punya power, dia bisa konstan. Bisa diatur gampang. Bisa diatur. Sedangkan racing paling susah. Di RPM-nya kadang ketinggian, kadang terlalu rendah. Jadi kita itu harus nyari RPM yang benar-benar pas untuk bisa melakukan circle, wheelie gitu. Jadi nggak sembarangan motor kenceng juga kalau kita nggak bisa ngendaliin, bahaya buat kita. Lebih ke motornya atau lebih mengendalikannya? Sebetulnya ini kalau untuk freestyle racing
itu nomor satu itu teknik. Teknik ya. Kalau nyali, semua orang punya nyali. Ya, betul. Bisa Cuman, diasah ya kalau nyali. cuman kadang nyali itu harus dikombain sama teknik juga. Meskipun nyali gede, kalau tekniknya acak kadut, Ya. asal standing, wah itu bisa nyelakain diri sendiri maupun orang lain. Ini saya kenal Mangkur itu udah lama. Sebenarnya motor ini itu motor Kojo membahasa Sunda nama andalannya Kojo. dia, dan alhasil entah kenapa dia tertarik dunia freestyle. Maksimal gue sering banget lihat postingan tentang motor ini di akun Instagramnya Kurstun, dan luar biasa sekarang untuk memainkannya mengendalikan si motor ini yang sangar ini, wah berhasil. Itu makan waktu berapa lama, Mangkur? Latihan kah atau gimana? Kalau ngitung berapa lama, mungkin udah males gitu. Saya dari 2004 udah mulai suka freestyle. Dulu itu saya senang main di kontes. Iya betul, saya tahu banget. Ya. Main di kontes ini dulu basicnya RK 82. Semua full chrome sampai rangka di chrome. Cuman kalau dulu kan masih istilahnya masih senang kinclong-kinclong, modif. Tapi saya pikir ngapain motor kalau dilihat terus gitu kan. Males mau motor kinclong dipakai hujan, nggak mau gitu. Pakai touring, takut rusak. Makanya saya lebih suka freestyle itu. Yang pertama mungkin lebih ke pribadi ya, Ya bisa ngontrol teknik, kontrol nyali. Terus yang keduanya bisa jadi hiburan, entertain buat orang banyak. Itu dia. Gitu. Tujuan. Nah mungkin yang ketiganya lebih ke finansial. Jadi bisa memang, jadi lahan ya pekerjaan. balik lagi udah untuk nampil tadi yang bilang entertain udah sering dipanggil di mana-mana Mangkurnya. Alhamdulillah kalau untuk entertain ngisi acara, kalau dulu Paling jauh. itu Malaysia. Wow, Malaysia udah 4 tempat di Malaysia, 4 kota. Dulu itu di Salam 2 kali, di Selangor, Batanghari, 5, satu lagi di Perak, masih daerah Malaysia. Artinya nggak sia-sia Mangkurnya. Alhamdulillah Keputusan yang tepat berubah modifikasi menjadi seperti ini ya. diundang ke sana, jadi bintang tamu, dipercayakan ngisi acara freestyle. Sebetulnya di Malaysia ada juga freestyler. Dia pakai RX Jet kalau nggak salah, RX Jet. Cuman ya mungkin yang bisa ya. Yang terbang. Saya yang beda. berangkat jauh-jauh dari Ya. Indonesia. Nah ini setelah itu ternyata ya tadi benar, saya aja sebagai orang awam melihat motor ini dikendalikan sama Mangkur, bisa standing, bisa segala macam, wah sangat luar biasa gitu. Nah Tuh. artinya memakan waktu. Kalau ditanya latihan, wah pasti karena saya sering banget lihat latihannya, apalagi. Nah kalau dari dapur pacu ada perubahan apakah? Kita Kalau- sekarang ke Boleh? basic motor. Kalau untuk basic motor ini sebetulnya basicnya RK 82. Ya. Cuman karena partnya udah susah, saya restorasi, saya Kombinasi ya. kombinasikan dengan R-King. Ya akhirnya jadi R-King 96. Ranking 9. Kalau untuk dapur pacu sendiri, untuk engine, saya nggak ngerubah apa-apa, semua standar. Mungkin satu aja itu krek as. Krek as saya sumpel. Supaya torsinya Torsi bawahnya lebih gede. Gitu. Nah, ngelihat sekarang kita ke motornya karena tampilannya udah beda banget, perubahan udah banyak Ya. banget ya. Anjir, ini sangat luar biasa. Ini jadi ada 2, gua kurang paham nih maksudnya. Jadi gini, Kita bahas dari depan, Bang. kita dari depan. Ah, Untuk depan sendiri, kaki-kaki depan shockbreakernya saya pakai Scorpio. Kenapa pakai Scorpio? Ya, alasannya? Ini diameternya lebih gede dari Betul. R-King, tapi masih di bawah Bison. iya. Kalau pakai Bison terlalu gede, Ya. terus ruang geraknya juga sempit. Ya, Makanya saya cocok pakai punya Scorpio. Scorpio ya. Nah ini untuk kaki-kaki. Terus kalau untuk piringan cakram, saya pakai Ninja Ori. Ya. Awalnya saya pakai yang lokal-lokal lah gitu kan. Ya. Ternyata error terus. Karena memang dipaksa maksimal bekerja ya. Karena safety sih nomor Safety, nomor ya, betul. utamanya itu. Yang utama safety. Kalau untuk pengereman standar ori, saya nggak pakai produk lokal, nggak pakai produk luar.
Kalau untuk stang, Nah, ini stang nih. saya nyaman pakai stang Bison. Oh. Cuman nggak tahu sugesti atau apa, Bison yang hitam itu saya rasa lebih kuat daripada yang silver. Gitu, makanya saya nyaman pakai Bison yang hitam. Kalau untuk Pengereman rem depan itu air king normal. masih standar ya. Kalau gas, pakai gas spontan. KTC. Gas spontan. Jadi oli samping dicampur, ya, nggak pakai pompa oli. Campur ya, lebih aman Dicampur. ya. Mungkin ini ditambah racer lagi. Sebetulnya racer ini tergantung postur tubuh kita. Kalau saya lebih nyaman ditinggiin disesuaikan lagi, ya. Istilahnya dipiting lagi Betul. sesuai. Karena Ini kalau lagi wheelie atau biasa disebut standing lah, ya, posisi tangannya itu harus bengkok, jangan sampai lurus kayak gini. Harus bengkok. Jadi yang mengendalikan itu bahu bukan tangan. apa sih ada suspensi gitu ya, Bang Gur ya? Ya, betul, untuk mengendalikan. Nah, Ini yang unik nih. Yang unik. sebetulnya ini rahasia freestyle di sini. Kenapa ini ada dua? Ini yang atas ini untuk kopling. Saya modifikasi koplingnya jadi lebih enteng. Meskipun pakai pair racing, tapi masih bisa pakai telunjuk ataupun pakai kelingking. Ini ringan banget, tapi bentakannya Responsifnya luar biasa, lebih dari standar. Nah, ini ada satu lagi. Kalau ini rem untuk belakang, handle rem untuk rem belakang, tapi di bawah juga ada pedal rem. Jadi pakai double caliper. Ini saya pakai jenis NMAX. Ya, ini. Cuman ini saya dapat di Malaysia karena pas waktu main di sana saya pakai yang Kitako. Cuman karena banyak yang minta foto di motor, akhirnya si standar pedok jatuh. Oh. Jadi si handle-nya itu patah. Dan selanjutnya di Betul. sini ada tambahan frame, Bang Gur. Nah, ini- Maksud dan tujuannya. Ini untuk frame. Saya sebut engine guard ya. Oh. Engine guard ini fungsinya untuk nahan benturan blok mesin ke aspal langsung. Langsung. Oke. Nah, ini di ujung engine guard ini ada Teflon gitu ya? bantaran lagi, bahan teflon. Teflon yang keras 1-2. Berarti ini custom sendiri, Bang Gur. Ini custom sendiri. Sesuai kebutuhan Bang Gur yang sesuai diinginkan. sesuai Oh. kebutuhan. Dan mungkin untuk di rangkanya sendiri saya ada tambahan. Di sini mungkin bagian depan. Oh, iya. Ini bagian depan ini ada palang. Jadi untuk menahan benturan si engine gun-nya ini. Oke, tumpuannya Soalnya makin- kalau nggak pakai palang ini, saya pernah rangka habis 2 ini sampai penyok ke dalam. Penyok ya. Gitu. Oke. Nah, untuk daerah sini mungkin kalau untuk karbu standar, saya nggak rubah-rubah karbu. Terus mungkin dari sisi tangki ini Nah, ini. sengaja. Nah, ini untuk tangki sendiri, saya agak penyokin ke dalam, terus di sininya kasih bantalan. Jadi fungsinya sebetulnya untuk tatakan pantat supaya nggak menyesuaikan josok. ya. Iya, untuk kebutuhan trik kombinasi juga. Oke. Nah, mungkin kita sebelah sini. Nah, ini banyak banget perubahan cuy. Wow. Mungkin ini di pengereman ya. Ya. Saya belakang pakai cakram. Ini pedal rem masih ada. Oh. Untuk pedal rem pakai kaliper yang atas, pakai 2 piston. Nah, kalau untuk yang rem tangan pakai 1 piston aja. Dia punya Satria FU. Kalau ini standar Supra atau Satria. Ya mungkin kabel rem, selang rem ini untuk Panjang banget ya. panjang. Saya pakai yang 210 cm. Oh, berarti punya NMAX yang Betul. belakangnya biasanya ya. Ini untuk kaki-kaki mungkin saya pakai YSS. Untuk yang tabung, saya ada kendalanya di ruang kaki-kakinya Oke. sih. Gitu. Jadi lebih nyaman yang kalau kayak gitu. Nah, ini untuk tambahan mungkin step Sama belakang. Ini untuk pijakan. Menunjang kebutuhan presale tadi ya. Betul. Dan di sini juga di rangka mesin Double. untuk di frame-nya ada tambahan. Ini kan bawaannya itu 1 sebetulnya. Iya. Tapi
saya las lagi, saya pakai 2 pipa. Oke. Jadi lebih kuat. Kuat. Lebih kuat. Terus ya mungkin ada beberapa Penguat lah ya, siku-siku. siku-siku supaya memang rangka air-racking ini sangat kecil Ya, banget. soalnya rangka air-racking itu paling lunak kalau Iya, saya. betul. Dengan Sekali- CC, dengan beban yang besar. Saya dulu nggak pernah crash, alhamdulillah dulu nggak pernah crash. Dipakai stopi manuver, belajar stopi manuver, tahu-tahu bengkok aja. Bengkok aja. Karena ya terlalu lunak. Iya, betul, betul. Untuk piringan cakram, saya pakai Satria 2 tak. Kalau ring ini 17 ya? Kalau ring 17, saya pelek pakai TK Jepang. Kalau untuk ban, sebetulnya kalau untuk belakang, Harus soft atau enggak sih, Mama? kalau saya sendiri sih nyamannya yang standar aja, yang Standar. biasa. Oh, Yang semi penting, lah ya. yang penting ukurannya pas. Pas, oke. Saya pakai 110/70. Oke, ya. Itu paling pas. Nah, terus untuk di knalpot Nah, sendiri, ini yang unik nih, cuy. Knalpotnya ini pendek, tapi di sini ada beban. Nah, ini kayaknya dia request kayaknya nih, jadi request sendiri nih. alhamdulillah dulu saya punya bobokan standaran yang Iya, dibobok. iya. Suaranya enak banget, cuman udah penyok-penyok. Nyok ya. Mau bikin lagi, tempatnya udah nggak ada. Iya. Akhirnya ya salah satu rekan dari Boban, Sambas. yaudah yang bekasnya dibawa ke Boban, dibelek dalamnya, akhirnya disamain. Oke. Jadi alhamdulillah knalpot yang saya pakai produk dari Boban dan ya. nyaman banget, enak. banget ya. Bawahnya dapat, atasnya juga dapat. Nyaman Ini dah, juga- udah paham. Ini juga sebenarnya buat kebutuhan freestyle itu Betul. ya. Ini namanya Bayangin kalau nggak ada besi ini, coy ya. Willy bar. Tuh. Fungsinya ada 2. Jadi untuk sebelah dalam itu fungsinya buat pijakan kaki. Buat pijakan kaki. Jadi pas ngangkat motor juga nggak sepenuhnya menggunakan otot Oke, tangan, iya. tapi pakai otot kaki juga. Jadi ini diinjak. Tumpuannya, jadi Betul. ngebantu. Kupling dilepas, ini diinjak, Oh, otomatis oke. lebih ringan. Ya. Nah, untuk bagian luarnya ini ya Menahan. penahan. Ya. Kalau Supaya- kita tekor, wheelie-nya tekor, masih ada penahan ini. Cuman tetap aja kalau kecepatannya terlalu tinggi ya kebalik juga. Sebagai pembatas lah. Oke, jadi ini kalau gear ukuran berapa ini? Kalau ini untuk gear ini saya pakai gear 45 Wow. lebih besar. Biasa standar kan 36 37 ya. Betul. Yang belakang saya pakai 45, terus yang depannya pakai 14. Oke. Tapi kalau untuk pemula, saya rasa jangan pakai 45, ini terlalu galak. Bahaya gitu. Ya kalau mau dinaikin, cukup di sampai 40 aja. 40 Cobanya coba. pakai gear 40, 14. Jangan langsung ke 45. Biar lebih soft dulu ya. Biar lebih soft dulu. Kalau udah kontrol, baru boleh dinaikkan. Basicnya udah dapat baru. Gitu. Sampai. Sebetulnya ya buat kebutuhan power juga. Iya. Nah mungkin ada custom di sini juga di arm. Ini saya pakai bracket lagi buat penguat. Ya sama lah. Arm air racking Betul, kayak betul. frame terlalu Lunak tadi itu ya. lunak gitu. Saya pernah pakai yang macam-macam kayak Bipro, terus Super Iya, Track, aftermarket ya. ya aftermarket gitu. Kalau untuk freestyle, Freestyle. kebutuhan freestyle kurang cocok. Lebih baik original. Lebih baik tapi original. dimaksimalin kayak gini, Betul. ditambah tumpuan segala macam. Ya Oke. mungkin kalau itu, kalau untuk sisi persneling itu standar. Standar ya. Step depan juga standar Standar. gitu. Nah, ini sudah hampir dibahas. Selanjutnya, Mangkur semua, termasuk saya nih, sebenarnya bisa nggak sih untuk gini aja deh, basic yang untuk kalau kita mau mulai freestyle itu apa dulu sih? Oh gini, oke. Mungkin banyak dari teman-teman ya, dari Ya, banyak beberapa soalnya. teman ataupun yang nge-DM lewat IG. Iya. Kang pengen bisa kayak Kang Stursun, Itu lah. pengen bisa freestyle, Nah, pengen banyak fans segala Nah. macam. Kalau basic saya sih sebetulnya bukan nyari fans atau Ya. apalah, tapi kalau nyari saudara mah Ya, emang jelas betul. nomor 1. Nah, intinya berawal dari hobi. Nah makanya sebelum ke freestyle, sebelum ke motor, kita harus amankan diri kitanya sendiri.
gitu. Maksudnya? Jadi maksudnya gini, sebelum kita belajar freestyle ataupun riding, kita bikin safety dulu nih badan kita. Kan prosedur riding kayak gitu, dari mulai helm. Oke. Helm, kenapa saya pakainya helm jenis cross? Nah, selain nyaman di saya, itu beberapa yang menurut saya nyaman itu pandangan mata betul. itu lebih lebar, luas, ya. lebih luas. Beda sama yang full face. Betul. Yang biasa dipakai. Terus untuk moncong depannya itu dia lebih safety. Beda sama helm halves biasa. Ya. Helm halves biasa itu istilahnya jaraknya dekat lah ke ya. mulut. Kalau Mungkin ada sama bantingan, untuk kita napas juga ruangnya lebih enak karena ngelihat tadi mangkur 5 menit, 5 sampai 10 menit. Wow, lihat ini uratnya otot semua nih, ternyata bukan hanya motor dan itu tadi. Fisik. Gimana fisik? Fisik juga itu apa? Sangat penting berarti Sangat ya. penting. Ya mungkin dari sisi makanan ataupun olahraga ya. harus seimbang lah. Berarti kalau dari motor ini selain motor fisik juga Fisik sangat penting ya. kita main freestyle, apalagi saya pengalaman di Malaysia hampir pingsan karena di Bandung itu suhunya itu cuacanya kan paling tinggi 27 Ya. 28 derajat lah. Di sana panas Gitu banget kan. kali ya. Pas main di Malaysia saya masih ingat 37 derajat, main jam 11 siang. Aduh, saya biasa main 15 menit, paling lama 20 menit itu sama entertain lah gitu kan. Di sana saya main setengah jam, main sendiri lagi. Kalau main sama tim kan enak, Iya, kita capek saling istirahat dulu gantian, oh, battle iya. lah gitu. Tapi kalau main sendiri, ya kita jangan sampai habis trik kita diem, tapi harus disambung terus. Jadi supaya si penonton itu lebih terhibur gitu, nggak jenuh. Nah main di sana hampir setengah jam, suhunya 37 derajat. Wah, Jadi itu saya ya. buka helm, langsung masuk ke mobil, hidupin AC. Wah, udah hampir nggak sadar aja. Jadi sangat penting banget ya. Sangat fisik penting. ya. Nah untuk sebelum melakukan freestyle juga yaitu dari sisi helm, jangan lupa glove juga, sarung tangan. Terus kalau bisa untuk pemula-pemula protektor itu wajib. Wajib ya. Minimal protektor tulang kering sama tempurung lutut. Soalnya Karena tadi ini ngeliat yang jatuh, bahaya. Iya, tadi ngeliat yang udah sering aja masih ada Betul. itunya gitu. Karena gini loh, Miss-nya. kalau orang yang udah terbiasa, jatuh pun ada triknya. Oh. Jadi udah stuck nih, pasti jatuh. Kita sepersekian detik harus bisa menghindari crash. Kalau dulu waktu belajar, saya nyampe baret-baret, terus kepala juga sampai bocor, kaki kiri sempat pakai pen patah, ankle sempat copot, wah udah sering. Terus si lutut pindah ke sini. Gitu. Nah dari situ betapa pentingnya protektor, minimal Ya, tulang kering. safety buat safety Betul. kitanya ya. Nah selain belajar freestyle juga saya belajar ortopedi. Jadi ilmu kedokteran yang khusus membahas tulang. Oh. Kebetulan dekat rumah ada pengobatan pada Iya. tulang. Jadi saya juga sedikit-sedikit minimal belajar tulang sebelah sini tuh gimana sih Cara kerjanya, cara ini. kayak tulang kaki itu kan ada dua tulang lah. Salah satu patah aja, waduh itu ngilunya. Makanya amit-amit sebelum kejadian mendingan pakai protektor. Protektor berapa lah, murah lah gitu kan, daripada harus di pen ke rumah sakit. Nah sesudah kita safety baru kita cek dulu sebelum freestyle, cek bensin, bahan bakar, cek pengereman, pokoknya dicek semua, tekanan ban. QC dulu sebelum Ya. main. Oh iya, tadi cek pertama datang, yang pertama langsung kebutuhannya Ya. berapa itu ya sebenarnya. Karena menyesuaikan ini aspalnya seperti ini, kebutuhan tekanan bannya berapa gitu. Jadi nggak asal main, harus Gitu. nyesuaiin dulu. Iya, betul. Nah, ini adalah sharing sih, maksudnya Ya. sebenarnya bukan hanya untuk safety riding, bukan hanya di freestyle ya maksudnya. Betul. Untuk teman-teman yang suka riding segala macam, terutama ya helm yang layak lah SNI. Nah, itu terus
sarung tangan sama celana panjang itu kayaknya Ya, betul. hal yang wajib ya. Itu. Terus Apalagi yang lebih penting lagi mungkin kalau mau belajar wheelie, belajar freestyle, saya sarankan dan saya tekankan jangan di jalan raya, jangan di jalan umum. Mendingan cari lahan kosong kayak gini, cari tempat yang luas. Istilahnya mau crash, mau jatuh, Tidak. kita sendiri yang ngerasain. Saya sepakat Kalau sih. di jalan raya, khawatirnya kan kena mobil lah, kena orang lain, Ya, yang prinsip ngerugiin. saya juga gitu, Mang Pur. Kalau lo hobi, boleh mau ngabisin duit berapa, mau ngerusakin apa, tapi kuncinya satu, tidak merugikan orang lain. Betul. Ya. Dan intinya pengendalian diri, Iya. tetap ke pengendalian diri. Meskipun motor kencang, nyali gede, kalau kita nggak bisa ngendalin diri, ya ujung-ujungnya crash, celaka. Sama lah kayak di road race juga. Ya. Motor kencang belum tentu pembalapnya gede Ya, nyali. betul, betul. Gede nyali belum tentu kencang juga. Tetap pengendalian. Ya. Nah, saya juga belajar freestyle bukan tahun 2 tahun lah. Kadang ada ya itu tadi yang saya ngomongin, pengen kayak Mangkur. Aduh, saya aja belajarnya lebih dari 10 tahun gitu Dari kan. kemauan itu ya. Betul. Karena awalnya hobi, yang penting seneng dulu. Iya, betul. Seneng dulu, suka dulu sama freestyle, baru di situ timbul jiwa untuk Bener serius ke ini kan. serius ke freestyle itu pasti tumbuh. Masih ngomong. Kalau cuma iseng-iseng, aduh jangan deh. Saya ada gitu juga di temen di Jawa Timur. Dia sering standing. Hasil kayaknya udah dapat. Dia dapat banget. Dia sama memutuskan motornya dirubah habis. Secara basic dasarnya udah dapat. Untuk mendukung dia freestyle, ya dikorbanin motornya untuk apa namanya tumpuan kayak seperti ini frame segala macam, ini remnya segala macam itu dirubah total. Betul. Ya karena kalau udah hobi, pasti sih apapun dikeluarin. Iya, iya. Tapi kalau untuk sekarang, ya mungkin keluarga nomor 1. Ya. Keluarga nomor 1. Berarti artinya untuk freestyle ini semua bisa ya? Bisa. Bisa ya? Semua jenis motor saya bisa ya, alhamdulillah. Oke. Dan mungkin selain freestyle juga saya mendalami safety riding dan saya defensive sering lihat riding. tuh. Gitu kan. Kadang ya karena pengalaman, terus saya sering barengan sama orang-orang Satlantas. Iya, saya sering lihat. Sering di Polda Jabar juga, di Polrestabes Bandung. Nah, sebetulnya dari situ belajar. Meskipun ya istilahnya nggak mudah lagi lah ya. Tapi kalau untuk belajar, Ya, nggak lihat. Saya belajar terus. Alhamdulillah sekarang dipercayakan sama salah satu anggota kepolisian dari Polda Jabar. Saya dipercaya untuk jadi instruktur safety riding. Gitu. Sabtu Nah, kemana Sabtu? Sabtu besok tanggal 25 rencananya di Stadion GBLA. Saya ada pelatihan buat klub ini motor besar klub besar, Bandung, ya. MBC. Saya sama safety riding. Safety riding. Jadi sebenarnya Mangkur ini, Kurstun ini, kalau di dunia otomotif udah sangat ngelotok lah. Road race pernah, ini freestyle pernah, modifikasi pernah, terutama sekarang mungkin karena usianya tidak muda lagi, dia Jelas. memutuskan jadi bergaulnya lebih ke yang bermanfaat kali Mangkur ya. Betul. Jadi gabung ke Polda Jabar, alhasil dia jadi instruktur buat ini ya safety riding. Nah, Safety riding. untuk ngebahas tentang bukan hanya itu, jadi sekarang Mangkur kerjanya di selain kesibukan di dunia otomotif, fokusnya sekarang Saya masih kerja di dunia otomotif juga. Saya main di Oli, terus ya mungkin di salah satu tempat wisata indoor di Kota Bandung. Cuman karena lagi pandemi, sementara ditutup dulu tempat wisatanya. Terus sibuk juga sama IO masih di otomotif lah ya. Otomotif. Otomotif. masih Jadi di otomotif. kalau bikin konten berarti nggak cukup satu Mangkur. Nanti kita bakal Betul. bikin konten ya safety riding ataukah sama pekerjaannya Mangkur tentang masih dunia otomotif pokoknya. Tentang pekerjaannya Mangkur, apa nih yang mau bisa di-sharing atau pengalaman Mangkur yang udah di dunia otomotif mau di-share ke teman-teman. Betul. Ya karena saya main di otomotif khususnya di racing. Sebetulnya
suka air-raking dari tahun 96 Ya. Dari 96 saya udah suka air-raking. Sempat saya dikasih Kawasaki Ninin. Baru saya jual, beli air-raking. Sama kayak saya. Bukannya nggak mau, sebenarnya udah penasaran nih, sekarang lagi rame Ninin nggak segala macam Iya. nyobain. Nggak tahu bukan karena saya bilang bisnis di air-raking. Udah Iya. nges ngahate merenya mangurnya. Betul. Nah, Karena sebetulnya semua motor itu nyaman. nyaman. Betul. Tergantung si pemiliknya. Iya. Gitu, Iya. kebutuhan pemiliknya apa. Dan terus terang untuk sehari-hari pun saya nggak pakai racking. Gitu. Nah mungkin untuk alhamdulillah kalau untuk semua varian motor sudah pernah nyoba lah gitu. Sekarang main di Moge juga, Tapi tetap jatuh hatinya sama. Sama Saya dulu air-raking. acara Harley Davidson Club di Indonesia, ngisi acara tetap aja pakainya air-raking, Air-raking. bukan pakai Harley. Oke, mungkin sekian Mangkur. Nanti kita bakal ada Siap. konten selanjutnya ngebahas tentang masih dunia otomotif lah, Oke. bakal seru. Soalnya dia ini sibuk, ini juga janjian nggak hari Kamis ya, ya udahlah. dari minggu kemarin janjiannya. Udah Sekarang sibuk. Hasil dia sibuk dan sekarang udah agak di Sumedang ya Mangkurnya. Sekarang saya di Sumedang. Jadi ke Bandung itu kalau lagi ada Kerjaan ya? urusan, ada kerjaan, saya ke Bandung. Oke, mungkin sekian Mangkur. Atur Siap, thank you. Nanti siap, kita sukses. bakal bikin konten selanjutnya tentang ngebahas masih dunia otomotif. Banyak yang mau di-share ke sama Mas tentang pengalaman Mangkur di dunia otomotif. Saya Hari, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja. Gaspol. Gaspol, coy.